Puji nama Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Selamat hari Minggu. Saya percaya jemaat Tuhan sudah mempersiapkan yang terbaik. Dan biarlah di siang hari ini kita mau menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur Tuhan dan hormat hanya bagimu. Biarlah namamu Tuhan yang ditinggikan di tempat ini. Kerinduan kami Tuhan untuk mengalami Engkau. Dan biarlah Tuhan, kami mau menyembah-Mu lewat ucapan syukur kami, lewat hidup kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari siapkan hatimu. Thank you Jesus. Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu. Tak terukur panjang setia.
jemaat Tuhan. Kaulah Raja atas semesta. Izinkan kami mendekat Tuhan. Izinkan meninggikan seluruh bumi menyembah. Mulia, mulia atas semesta. Izinkan mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Mulia, mulia, Kaulah Raja atas semesta. Izinkan mendekat, meninggikan seluruh bumi. Mulia, Kau mulia, Kaulah Raja atas semesta. Izinkan ku mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. One more time we sing hallelujah, kasih tepuk tangan yang paling luar biasa untuk Tuhan kita. Kita percaya kita dipilih untuk menyatakan kebenaran Tuhan di tempat ini, amin. Mari jemaat Tuhan kita bertepuk tangan. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya.
Oh, kiri kananmu kita sudah diberi kuasa. Raja mulia menaklukkan musuh di mana? Amin. Pakai kuasa dan Raja mulia. Allah ada bersama jadi lawanku. Cuma kita katakan sungguh besar Kau Tuhan, Kau beri hidupku. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Beri kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala. Lagi sekali katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Yang terbaik untuk Tuhan kita. Silakan duduk semua Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami.
Terima kasih untuk setiap pengorbanan-Mu Tuhan. Kami ada, itu semua karena anugerah-Mu. Thank you Jesus. Tuhan, kasih-Mu yang sempurna Kau berikan hidupmu menggantikanku, menanggung dosaku. Tuhan, Kau mampu menghapuskan segala kesalahan dengan darah-Mu yang kudus mulia. Kuat kuasa darah-Mu membasuh segenap hatiku. Engkau menghidupkan aku, sungguh mulia kuasa darah-Mu. Tuhan, Kau mampu menghapuskan segala kesalahan dengan darah-Mu yang kudus mulia. Kuat kuasa darah-Mu membasuh segenap hatiku. Engkau menghidupkan aku, sungguh mulia kuat kuasa darah-Mu membasuh segenap hatiku. Engkau menghidupkan aku, sungguh mulia. Sekarang kita balik ke jemaat Tuhan. Kuasa darah-Mu membasuh segenap hatiku. Engkau menghidupkan aku, sungguh mulia kuasa darah-Mu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, karena dosa saya dan saudara kehilangan pengharapan. Karena dosa saya dan saudara terpisah dengan Tuhan. Ada banyak mereka kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera. Tapi beribu-ribu tahun yang lalu Bapak Ibu Saudara, karena begitu besar kasih Tuhan buat saya dan saudara, Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk rela mati di kayu salib agar saya dan saudara kembali mengalami dan menerima pengharapan dalam Tuhan. Dan pengharapan di dalam Tuhan tidak ada satupun yang sia-sia Bapak Ibu Saudara. Dia sudah mati di kayu salib. Ada pengharapan di dalam keluargamu. Mungkin ada yang datang lagi dalam konflik, dalam masalah, ada pengharapan. Yang datang punya masalah keuangan, perekonomian, ada pengharapan di dalam Tuhan.
Kalau anaknya saja yang dikasih, dikaruniakan masakan Bapak Ibu Saudara, soal makan minum kebutuhan kita Tuhan tidak akan mencukupkan. Di dalam usaha pekerjaanmu ada pengharapan. Anak-anak muda, di dalam masa depanmu jangan khawatir. Selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita tidak menyia-nyiakan pengorbanan Tuhan. Saat ini kita ada di tempat ini untuk mengingat kembali kebaikan Tuhan. Di saat kita makan dan minum roti dan anggur, kita mengingat kembali penderitaan-penderitaan yang dialami Tuhan yang seharusnya saya dan saudara yang alami. Kita yang harusnya menanggung dosa kita, tetapi Dia rela menderita untuk saya dan saudara karena Dia mengasihi saya dan saudara. Sebelum kita makan dan minum bersama dengan Tuhan, duduk sehidangan dengan Tuhan, mari kita bereskan hati kita Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada hal-hal yang kita lakukan secara sengaja atau tidak, kita menyakiti hati Tuhan. Tutup mata jasmanimu dan buka hatimu. Bahkan kalau perlu minta Tuhan, singkapkan ada hal-hal enggak yang tanpa saya sadari saya menyakiti Tuhan. Kita berdamai dengan Tuhan. Atau mungkin Bapak Ibu Saudara, kita tanpa sadari kita menyakiti pasangan kita, sesama kita. Mari kita berdamai satu sama lain. Yang datang suami istri boleh bergandeng tangan. Tidak ada yang sempurna, pasangan kita tidak sempurna Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau dia ada di samping kita, dia adalah orang yang Tuhan pilih untuk mendampingi kita. Mungkin kita sering menyakiti mereka. Mari kita berdamai, kita minta ampun satu sama lain, saling mengampuni Bapak Ibu Saudara. Karena di saat kita tidak bisa mengampuni orang lain, kita tidak bisa mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Kalau pasanganmu tidak ada di tempat ini, dari hatimu katakan, aku minta ampun, aku minta maaf. Dari tempat ini katakan, aku memaafkan kamu. Roh Kudus yang tak terbatas yang akan menuntun dan menolong Bapak Ibu Saudara. Anak-anak dengan orang tua, mungkin orang tua dengan papa mantu, mama mantu, ipar. Berdamai Bapak Ibu Saudara agar kita layak duduk sehidangan di dalam Tuhan. Untuk makan bersama-sama dengan Tuhan. Sejenak Bapak Ibu Saudara, ambil waktu sebentar. Nikmati hadirat Tuhan. Nikmati kasih Tuhan. Saya percaya Dia bersama-sama dengan kita. Dia mencurahkan damai sejahtera dan sukacita di tempat ini. Ada pemulihan yang terjadi di tempat ini Bapak Ibu Saudara. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini kami dengan segala keterbatasan kami Tuhan. Semua hanya karena kasih-Mu Tuhan. Tuhan, kami sudah siap untuk menerima roti dan anggur yang adalah lambang tubuh dan darah Kristus. Kami percaya Engkau melayakkan kami, menguduskan kami. Dan hamba berdoa agar berkat-Mu yang sempurna turun atas roti dan anggur yang akan kami pakai pada siang hari ini. Di dalam nama Yesus. Mari kita siapkan roti dan anggur yang ada Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita mengangkat roti yang ada di tangan kita, tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Sambil kita merenungkan pengorbanan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tubuhnya tercabik-cabik, Dia disiksa, Dia dihina. Bahkan Dia dihianati Bapak Ibu Saudara. Tapi Dia tetap rela mati di kayu salib agar saya dan saudara menerima pengharapan dari Tuhan. Menerima keselamatan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bukankah roti yang ada di tangan kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus?
Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti yang adalah lambang tubuh Kristus dengan iman dan ucapan syukur. Kembali sama-sama kita mengangkat anggur yang adalah lambang darah Kristus tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Darahnya dicurahkan sampai tetes yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Dan bukankah kita juga mengimani bahwa anggur yang dicurahkan adalah persekutuan dengan darah Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum anggur yang adalah lambang darah Kristus dengan iman dan ucapan syukur. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Angkat suaramu Bapak Ibu Saudara. Muliakan Dia Bapak Ibu Saudara, tinggikan Dia. Mari sama-sama kita bermazmur. Oh, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu besar dalam hidup kami. Kami menyembah-Mu. Kami meninggikan nama-Mu. Sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau yang kami sembah, Kau yang kami agungkan. Tiada Allah yang selain Engkau. Allah yang menyelamatkan, Allah yang menolong kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Tak pernah Kau tinggalkan hidup kami. Kau selalu ada bagi kami. Kau menghibur, Kau menolong. Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu memuliakanku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga iman. Kau selalu. Mari angkat tangan kita Bapak Ibu Saudara, sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Memesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga. Lagi sekali katakan ku mau bersyukur. Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu semua karena anugerah-Mu Tuhan.
kemuliaan untuk Tuhan. Lebih meriah lagi Bapak Ibu Saudara. Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu, buat anugerahmu yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya kami ada semua hanya karena kebaikan Tuhan. Dan kami percaya lewat pengorbananmu keselamatan terjadi. Kuasa kasih dan kebenaranmu dinyatakan di tempat ini. Mujizat terjadi hari ini Tuhan. Yang sakit disembuhkan. Yang punya masalah dapat jawaban. Yang sedang lemah dikuatkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Jangan duduk dulu. Apa kabar? Semuanya antusias? Seberapa banyak yang menikmati hadirat Tuhan? Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan dilayani oleh seorang hamba Tuhan yang luar biasa dari luar kota. Dari luar kota, dan saya percaya kita diberkati. Dan saya mau ajak tetap fokus dengan firman Tuhan. Kita sambut hambanya yang luar biasa dari luar kota, Suwaan, daerah Suwaan, Bapak Pendeta Danang Sabto Nugroho. Iya. Oke, terima kasih Pastor. Landing jam berapa Pak? Nah ini kebetulan ditutup airport, jadi kita naik getek Pak. Iya, oke. Ya. Terima kasih Pak. Oke, luar biasa, tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa, yang dahsyat. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang akan dinyatakan pada siang hari ini. Kami percaya kami akan mendapat sesuatu yang luar biasa. Urapi setiap kami, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Kebaktian 2, selamat hari Minggu. Mau tes dulu antusiasnya. Tepuk tangan 2 kali lebih meriah lagi. Wow, jadi kelihatan antusiasnya dari tepuk tangannya. Dari sukacita terpancar dari raut mukanya. Mau lihat kanan kirinya dulu, sukacitanya lihat coba. Katakan kanan kirinya, udah bersukacita belum? Oke. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah kebenaran. Ini masih menjelang bagaimana kita akan merayakan Yesus naik ke sorga. Ya, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup, Dia akan naik ke sorga. Tentunya sebagai orang percaya kita patut bersyukur dan bersukacita sebab Dia naik ke sorga ada tujuannya. Ya, Dia akan pergi ke sorga tetapi Dia tidak lupa untuk kembali. Kita mau baca ayat landasannya di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi kalau Yesus pergi, Dia nggak lupa untuk kembali, amin. Nah, kebanyakan dari kita nih manusia, bahkan lagi banyak yang ngalami mungkin istri ditinggal suaminya, suami ditinggal istrinya. Dia pergi katanya ke kantor tapi nggak kembali-kembali sampai sekarang. Karena ada cobaan, udah terikat dengan hal duniawi, sehingga membuat dia nggak bisa kembali lagi sama keluarganya. Nah, tapi puji Tuhannya, Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dia pergi tapi nggak lupa untuk kembali. Ya, kita perlu untuk bisa merayakan sebuah kemenangan, merayakan sukacita yang luar biasa ketika Yesus naik ke sorga. Karena ini adalah satu rangkaian karya keselamatan yang kita perlu percayai. Kalau Yesus mati, Dia nggak lupa bangkit, Dia naik dan juga nggak lupa untuk kembali bersama-sama kita, amin. Apa yang kita perlu pelajari dari tema khotbah hari ini tentang Yesus pergi tetapi Dia nggak lupa untuk kembali. Dia memberikan janji bagi kita semuanya. Yang pertama, Yesus pergi ke sorga, naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Amin. Siapa yang percaya, kita orang percaya ketika nanti dipanggil pulang kita punya tempat. Ya, karena kita punya Tuhan yang sudah mendahului kita pergi ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Jadi nggak usah takut. Tuhan kalau kita nanti dipanggil, kira-kira kita ada tempat nggak di sana? Atau kita cuma menumpang di sana? Atau ikut kaplingnya Mas Danang misalnya, amin. Tapi jangan numpang. Percaya bahwa kita punya Tuhan sediakan tempat bagi kita, orang percaya. Tempat yang kekal.
Kalau tempat di bumi kita tempat sementara. Sering sampaikan bahwa kita cuma numpang di dunia yang fana ini. Tapi kita akan disediakan tempat yang kekal di surga nanti. Bahkan ada beberapa kepercayaan atau pengajaran menyampaikan bahwa dia mempercayai tempat di surga nanti itu cuma disediakan untuk sekian ratus ribu orang saja. Ini ada. Tapi kita percaya bahwa janji Tuhan menyediakan tempat, banyak tempat bagi kita. Orang percaya amin? Amin. Dalam dalam Yohanes 14, 2 Korintus 5 ayat 1. Karena kami tahu bahwa jika tempat kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Maka yang kita tinggalin sekarang ini buatan manusia ini bisa lenyap. Ya, nggak kekal, yang fana. Tapi kita akan punya tempat yang kekal di sorga nanti. Maka kalau di sini mas kita masih belum ada rumah, kita masih nyicil, nggak apa-apa. Kita cuma sementara di bumi ini. Kita fokusnya bukan di sana. Kita perlu punya tempat tinggal, ya. Karena kalau enggak kita jadi tunawisma, gelandangan, kan Tuhan enggak mau. Kita perlu punya rumah, tempat tinggal di bumi. Tapi itu semuanya sementara. Jangan kita fokusnya untuk hal-hal yang materi, hal dunia. Tapi kita enggak fokus dengan hal yang kekal. Bahwa kita Tuhan sudah sediakan tempat yang kekal bagi kita semuanya. Amin. Jadi percaya bahwa kita punya tempat? Enggak ada yang yakin kayaknya. Siapa yang yakin kita punya tempat di sorga? Wah 50 orang, yang 50 kemana tempatnya? Enggak yakin kayaknya. Lagi sementara dibangun mas, oke bisa. Ya, jadi janji yang kedua adalah dia memberi kepastian bahwa dia akan datang kembali. Dia Tuhan yang enggak lupa menepati janjinya. Ya tadi ada beberapa orang yang udah enggak pulang ke rumah, lupa akan janjinya, dia punya keluarga, dia udah ikut WWN misalnya yang lain. Lupa untuk pulang, dia punya istri, anak, ditinggal. Untung kita punya Tuhan yang Tuhan yang selalu menepati janjinya. Dia naik ke sorga dan dia akan kembali. Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Katakan sama-sama, aku akan datang kembali. Dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi kita percayai bahwa dia akan datang kembali untuk menjemput kita orang-orang percaya. Amin. Kapan waktunya mas? Selama ini kita nggak pernah ada yang tahu. Kapan saat dan waktunya nggak ada yang tahu. Bapak Ibu Saudara, amin. Dalam ayat 7 dikatakan engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 7 kita baca. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi nggak ada yang tahu kapan masa dan waktunya. Jadi jangan sampai kita coba-coba menjadi orang yang menjadi panitia penyambutan Kristus kedua kali. Karena ada yang merasa bahwa Yesus nanti akan datang 2012. Ya. Yang lalu-lalu kan pernah dengar ya, tahun 2012 kiamat, Tuhan datang, terus ada beberapa prediksi-prediksi yang membuat Kristus akan datang di tahun ini. Ya ada suku-suku yang mulai bahkan menghitung kayaknya nih Kristus akhir zaman, kiamat akan datang tahun sekian. Wah dia mencoba menjadi panitia penyambutan Kristus. Dan kalau misalnya kita ada promotor-promotor yang mencoba menyelenggarakan acara atau penyambutan presiden. Nah ini ada nih, panitia penyambutan Kristus. Dia hitung sedemikian rupa, ini kayaknya diprediksi bisa nih. Akan datang di sini, akan ada Yesus akan datang kedua kali di tahun ini. Nah jangan percaya, pasti itu sesat. Amin. Percaya nggak itu sesat? Iya, karena dikatakan kapan waktu dan saatnya nggak ada yang tahu, hanya Bapa sendiri yang tahu. Tanda-tanda zaman yang mendahului kedatangannya iya, kita perlu tahu. Ya sekarang udah digenapi semua tanda-tanda kedatangan Tuhan. Bumi dan isinya udah digoncangkan, ekonomi dunia tergoncang. Kita perlu sadar bahwa ini adalah tanda-tanda kedatangan Tuhan.
Tapi bukan berarti kita terus menghitungnya bahwa ketepatannya akan sekian. Enggak. Perlu kita tahu, karena kita orang percaya perlu sadar. Jangan sampai ketika tanda-tandanya sudah diberikan, kita cuek aja. Ah ya sudahlah, bencana ya begitu aja. Ya, ekonomi tergoncang, penyakit sampar di mana-mana. Ya udah itu karena wabah aja. Tapi kita nggak pernah ngerti apa maksud tujuan ini diizinkan terjadi. Ya, tanda-tanda zaman mendahului kedatangan Tuhan sudah mulai digenapi. Dan Yesus akan datang kedua kali dengan 2 tahap. Kita perlu tahu. Yang pertama, ia akan datang dengan gerejanya, yaitu adalah pengangkatan rapture, di mana orang-orang percaya yang sudah mati lebih dulu akan diangkat, dan kita yang masih hidup akan diberikan tubuh kemuliaan untuk menyongsong Tuhan di awan-awan. Amin. Seperti yang murid-murid saksikan, bahwa dia dikasih privilege bagaimana untuk dia bisa menyaksikan kenaikan Tuhan, saat datang pun kita bisa menyaksikannya. Dengan cara yang sama ya. Yang pertama, Kristus akan datang dengan gerejanya, yaitu pengangkatan rapture. Orang yang mati di dalam Kristus akan dibangkitkan, dan yang masih hidup akan diangkat dengan tubuh kemuliaan untuk menyongsong Tuhan di awan-awan. Dan yang kedua, ia akan datang di tahap yang kedua bersama gerejanya untuk mendirikan pemerintahan 1000 tahun damai di bumi yang pusatnya di Yerusalem. Kita mesti tahu, sadar, kita mesti baca semua apa menjadi kebenaran firman Tuhan, sehingga tanda-tandanya kita mesti tahu, oh iya, ini Tuhan mau datang. Jadi yang perlu kita lakukan adalah apa? Hidup selalu berjaga-jaga serta siap sedia. Jangan sampai kita tertidur rohani kita. Ada yang tertidur langsung kaget, kelihatan kayaknya di atas. Ya, salah satunya juga itu, kelihatan di atas tertidur. Ini bicara rohani. Rohani kita jangan sampai tertidur. Kita mesti berjaga-jaga. Jadi menganggap seolah-olah Tuhan datang besok. Jadi kita akan selalu bersedia terus, berjaga-jaga. Kalau nanti Tuhan datang, oh nanti Tuhan kok nanti, belum sekarang. Biar juga kita menikmati hidup seperti ini. Sebagai anak muda kita mau nikmati dulu. Ya, masih nyaman dengan dosa. Nah, ini hati-hati. Itu akan membuat kita terlena sehingga kita nggak mau berjaga-jaga dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Siap? Apa yang perlu kita lakukan? Kita mesti waspada, berjaga-jaga, senantiasa, jangan sampai tertidur. Matius 24 ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Dikatakan Tuhan datang seperti pencuri, gak akan ada yang tahu kapan saatnya. Tiba-tiba Tuhan bisa datang secara pribadi, mungkin setelah pulang dari gereja, Mas bikin takut. Iya, ini perlu kita sampaikan supaya Bapak Saudara tidak terlena dengan zona nyaman yang ada. Tidak hanya berfokus dengan kehidupan diri kita, dengan masalah kita, dengan pergumulan kita. Aduh, rasanya berat banget. Ekonomi berantakan, keluarga berantakan. Kita tanpa sadar kita terlena bahwa kita harus berjaga-jaga kehidupan rohani kita untuk tetap terus bisa antusias. Markus 13 ayat 35 sampai 37. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang. Ya, menjelang malam atau tengah malam atau larut malamkah atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Ya, tidur secara rohani kita. Kita nggak sadar, kita terlena dan kita tidur, kita terbuai dengan kehidupan kita, sehingga kita nggak mempersiapkan diri. Apa yang kukatakan kepadamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Katakan kan kirinya, berjaga-jagalah. Serius, dengan serius, karena ini serius nih kata-kata Yesus ini. Berjaga-jagalah. Kenapa? Berarti ada suatu perintah untuk kita tuh harus tetap terus waspada. Berjaga-jaga, kapan Tuhan datang kita nggak pernah tahu. Tapi yang utama yang sedang kita lakukan adalah senantiasa berjaga-jaga. Siap sedia. Kapan saja Tuhan datang siap. Amin. Mas jangan bikin takut kok. Kita belum punya istri, kita belum punya suami, pekerjaan juga masih begini, belum nanti kalau sukses. Itu Tuhan enggak pusing. Pokoknya kita datang secara pribadi. Itu bisa langsung Tuhan panggil secara pribadi, mungkin setelah pulang dari gereja atau nanti
nggak ada yang tahu. Kemarin kita berdoa tadi malam, ibadah penghiburan atas meninggalnya papa dari teman kita. Dia tiba-tiba orang tuanya sakit, nggak ada yang tahu. Orang tua saya juga seperti itu. Tiba-tiba aja orang tua dipanggil Tuhan. Tapi bersyukurnya waktu setiap kali pulang kita ngobrol tentang hal-hal rohani, Bapak udah siap kalau dipanggil Tuhan. Karena memang bed rest berapa bulan, terakhir itu kita telepon, video call, kapan aja Bapak dipanggil pulang, siap? Siap. Karena dia tahu bahwa kehidupan yang utama adalah kerohanian kita. Yang kita perlu waspadai, amin. Apalagi yang perlu kita lakukan? Pelita kita jangan sampai padam. Buat pelita kita harus terus menyala. Hidup terus di dalam kebenaran. Hidup terus di dalam firman Allah. Itu yang membuat pelita kita akan tetap terus menyala. Jangan sampai di perumpamaan dalam Matius 25, wanita yang bodoh dan bijaksana. Ketika tuannya datang, perjamuan kawin. Tuannya datang didapatinya orang wanita yang bodoh kehabisan minyak. Ya, dia nggak siap sedia, tapi beda dengan wanita yang bijaksana. Dia udah siap sedia, bahwa ketika kapan aja tuannya datang, dia udah siap. Apakah kita seperti itu? Wanita yang bodoh atau wanita yang bijaksana? Wah, terdiam ya, berat Mas, berat. Supaya kita tahu bahwa maknai kenaikan ini nggak sembarangan. Jangan sampai kita apa sih kenaikan ini, ya udah kita merayakan sebagai orang Kristen, kita ikut-ikutan merayakan kenaikan. Tapi nggak ngerti apa maksud dan tujuan Yesus naik ke sorga. Siap Bapak Ibu, akan kedatangan Yesus kedua kali? Siap? Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Selanjutnya, yang ketiga adalah dia mencurahkan Roh Kudus. Artinya memberikan kuasa untuk kita bisa mengalami Tuhan. Kita bisa dibaptis Roh Kudus. Makanya gereja kita juga membuat seminar New Life atau hidup baru di dalam roh, supaya Bapak Ibu yang udah lama rohnya mati, padam, bahkan merasa bahwa kayaknya kita ditinggalkan Tuhan, nggak layak. Sepertinya kita doa itu kayaknya mental gitu, nggak ada hubungan intim sama Tuhan. Itu roh kita udah mulai padam, karena kita udah hidup di dalam dosa. Makanya lewat seminar menolong Bapak Ibu Saudara untuk bisa dibukakan bagaimana untuk bisa mengalami Roh Kudus dalam kehidupannya. Karena Yesus sendiri pun ngobrol sama pendeta Nikodemus, katakan kalau kamu nggak lahir dari air dan roh, kamu nggak akan masuk dalam kerajaan Allah. Kita baca Yohanes 3 ayat 5. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Penting untuk manusia roh kita perlu perhatikan Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai udah dibiarkan, udah lama, padam, dosa jalan terus, tabrak terus. Nggak pernah tahu membedakan bagaimana yang benar dan yang salah. Itu karena Roh Kudus kita udah padam. Kita perlu dilahirkan kembali roh kita. Kita baca Yohanes 16 ayat 7 sampai 11. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku akan kebenaran. Karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Bersyukur bagi kita, orang-orang percaya yang sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, roh kita udah dibangkitkan, kita bersyukur. Tuhan udah kirimkan penolong bagi kita, amin. Dia akan menolong kita, dia akan menuntun kita dalam kebenaran. Kami berpikir, kok kayaknya anak-anak sekarang, anak muda gitu ya, atau bahkan juga enggak hanya anak muda, jatuh banget terus dalam dosa. Ya, bahkan ada yang nyaman banget dengan kehidupan dosanya, bahkan dininak bobokkan. Waduh, nyaman banget, enak sih menikmati dosa ini. Ya, dosa bukan bicara hanya soal perzinahan, bukan hanya hal apa korupsi dan yang lainnya. Hal yang melenceng dari kebenaran itu udah dosa. Jadi ada yang nyaman, kenapa? Mungkin roh mereka udah padam ya,
Mungkin mereka udah nggak lagi fokus dengan kehidupan rohani mereka. Sehingga dia nggak sadar bahwa sebetulnya Tuhan tuh mau fokusnya dengan roh kita. Tapi kita kebalikannya, kita fokus dengan jasmani kita, apa yang kelihatan. Wah, kita permoai segala macam apa yang di luar, tapi nggak pernah perhatikan apa yang ada di dalam diri kita. Amin, Bapak Saudara. Mulai bertatap tajam. Wah, ya boleh mau berpakaian bagus, fashion, oke, ya mempercantik diri, ganteng, bagus. Karena itu bait Allah. Tapi kalau fokus kita, tujuannya hanya untuk apa yang di luar, tapi kita nggak pernah fokus apa yang di dalam, roh kita, maka ketika Tuhan datang kedua kali, dapatinya kita akan binasa. Tuhan akan mengirim penolong. Penolong artinya membela kita. Pembela itu dalam bahasa aslinya atau penolong dalam bahasa aslinya itu seperti pengacara. Ada yang Bapak Ibu Saudara di sini pengacara yang mendampingi terdakwa. Ya. Jadi Roh Kudus itu sebagai penolong atau menjadi pengacara secara pribadi bagi kita ketika kita didakwa oleh si jahat, iblis. Kamu gak layak, udah kamu tuh berdosa, kamu tuh gak bisa masuk hadirat Tuhan. Kamu itu gak dikasihi, sudah kamu tuh berdosa. Nah, pendakwa kita iblis selalu mengatakan itu. Tetapi roh penolong itu ya sebagai pengacara mendampingi pendakwa yang terdakwa, enggak, kamu tuh dikasihi. Ya, itu semuanya iblis lakukan supaya kita tuh enggak layak sama Tuhan, nyembah Tuhan supaya kita enggak nyembah Tuhan, kita enggak beribadah. Itu iblis selalu mendakwa itu. Tapi Roh Kudus sebagai penolong bagi kita adalah kita didampinginya, enggak, kamu layak kok, kamu dikasihi, kamu minta ampun aja sama Tuhan. Kalau kamu udah berbuat dosa, minta ampun sama Tuhan. Pasti Tuhan ampuni. Amin. Kita enggak lagi jadi terdakwa. Amin. Dan dia akan memimpin kita di dalam kebenaran, roh yang akan memimpin kita di dalam kebenaran satu kepada kebenaran yang lain. Kita semakin menyukai kebenaran. Kita bisa membedakan mana sih ini kebenaran, mana ini yang enggak. Kita enggak kompromi. Kita yang kerja di kantor, kita enggak kompromi. Kita tetap melakukan kebenaran. Amin. Sekalipun orang lain mulai melihat, duh kayaknya ini agak susah diajak kompromi. Enggak apa-apa, mungkin mulai dijauhin orang lain. Teman-teman kita, sekeliling kita mulai menjauhi kita. Karena kita hidup benar, enggak apa-apa. Kita akan diberikan kekuatan. Roh Kudus yang akan terus menolong kita untuk kita bisa hidup di dalam kebenaran. Dan dia akan terus menginsafkan akan dosa kita. Kalau kita melakukan sesuatu dosa, Tuhan akan bilang, itu hal dosa loh, enggak boleh loh anak Tuhan. Itu dosa, enggak bisa. Itu istri orang, jangan ditabrak. Dalam arti jangan tabrak istri orang. Jangan mengingini orang lain punya itu. So tahu-tahu itu istri orang, suami orang masih main tabrak. Enggak ada di sini, di sana. Ini ngingetin aja. Ya, Bapak Saudara, itu karena ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang menginsafkan akan dosa, membuat kita sadar, oh iya, ini dosa, enggak boleh kompromi. Dan dia akan memberikan kita kemampuan untuk kita bisa bersaksi. Ya, Roh Kudus memberikan kita kuasa untuk kita bisa bersaksi. Amin. Sudah berapa lama lagi kita udah enggak bersaksi akan kebaikan Tuhan? So lama sekali ya kayaknya. Atau hampir tiap hari kita bersaksi? Nah, ini pertanyaannya Bapak Ibu Saudara yang menjawab. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku ya, di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Menjadi saksi itu apa Bapak Saudara? Kita menceritakan kebaikan Tuhan. Mas, kita tuh gak dipanggil untuk menginjil di daerah-daerah. Ya, saya cuman ibu rumah tangga. Gimana saya bisa menginjil? Saya nggak pernah ke kantor ya sama istri saya. Saya gimana ya? Saya ibu rumah tangga. Tapi apa yang kamu lakukan itu sudah bentuk kamu menjadi saksi, menginjil, memuridkan banyak orang, kasih nasihat. Itu bentuk kita bisa menginjil. Jadi ibu rumah tangga jangan kecil hati, amin. Kita bisa menginjil terhadap suami kita, anak-anak kita yang menjadi istri penolong, bukan perongrong. Itu udah bentuk bersaksi, amin. Di sini ada yang istri-istri perongrong? Enggak ada lah Mas, masa mau. Kalau ada pun enggak berani angkat tangan. Ya, enggak ada. Di sini semuanya penolong bagi suami-suaminya, amin. Itu adalah bentuk kita bersaksi. Suami
bisa ngajarin anak-anaknya takut akan Tuhan, mengasihi istrinya, itu bersaksi. Gak perlu jauh-jauh. Kita yang punya usaha, kita punya bisnis, kita menjadi berkat bagi karyawan kita, itu udah bersaksi. Gak perlu kita harus ke Papua dulu, ke daerah-daerah dalaman, itu udah panggilan khusus. Tapi kalau kita saat ini ada, Tuhan taruh di mana, Tuhan tempatkan di mana, jadilah saksi. Anak-anak muda di kampus, seberapa banyak kita menjadi berkat bagi mereka. Itu bentuk kita bersaksi. Hasil survei saat ini tercatat, bentar ya, jadi hilang. Hasil survei saat ini tercatat, pengikut Kristus di dunia sebanyak 33%. Yang menolak Injil ada 40%, sungguh ironis. Karena yang menolak Injil lebih banyak daripada yang percaya sama Kristus, pengikut Kristus. Yang belum pernah mendengar Injil masih ada 27%. Ini data udah lama dan sekarang udah diperbarui, mungkin bisa lebih banyak lagi yang belum pernah mendengar Injil. Atau udah pernah tapi mengabaikan biar masa bodoh, itu juga salah satu bentuk mengabaikan Injil. Dan dari data yang terakses, yang bisa diakses, dari tahun ke tahun populasi Kristen secara persentase makin berkurang, makin menurun. Orang Kristen yang ada makin menurun. Kita lihat udah banyak berkembang pengajaran-pengajaran yang di luar kebenaran Kristus. Mencoba mengajarkan Injil yang lain untuk menarik mereka untuk keluar dari kebenaran. Saya lihat followernya itu, centang biru itu udah, kalau ibu-ibu tahu, itu udah bunyinya KKK itu DP pengikut. Itu mereka agung-agungkan. Mereka wah luar biasa ketika dia komen, ketika dia update status langsung di repost anak muda. Enggak tahu kehidupannya. Ini yang membuat semakin populasi orang Kristen mulai berkurang. Karena mulai meragukan Tuhan. Mulai bertanya Kristus bagaimana, ada enggak sih? Kok enggak tolong ya? Nanti membuat mereka semakin menurun kualitas kekristenan mereka. Padahal kalau mau dibandingkan dengan agama lain atau kepercayaan lain, angka mereka itu terus naik. Karena kekecewaan yang terjadi. Kecewa sama pemimpin, gereja, Tuhan. Itu semuanya menjadi dasar mereka menyalahkan semua keadaan dan mereka akhirnya menjadi berbalik ke dunia. Sungguh ironis Bapak Saudara, kita perlu sadari gereja gak boleh diem aja. Kita gereja-gereja Tuhan, kita gak boleh diem aja. Kita gak boleh nyaman dengan kondisi kita sekarang. Kita sudah diselamatkan, puji Tuhan. Tapi apa action yang kita mau lakukan? Kita mesti menginjil, menceritakan kabar baik sama orang lain. Ada teman kita di kos yang merasa kayaknya dia perlu diinjilin tapi rasa takut. Sampai dia jatuh di dalam dosa, sampai semakin dalam. Dan gak ada kesempatan lagi menginjil, akhirnya kita menyesal. Duh kenapa ya? Padahal mungkin teman satu kamar, satu kos, atau di satu tempat kerja. Tapi kita gak berani menyatakan kebenaran atas mereka. Mari ini sama-sama kita belajar. Kalau Bapak Ibu Saudara pecinta olahraga, mulailah olahraga itu ada tujuannya. Ya jelas mas, tujuannya untuk kita sehat. Iya. Tapi yang utama Tuhan mau enggak hanya itu. Tuhan mau ceritakan kebaikan Tuhan. Kamu udah diselamatkan, ceritakan. Semakin banyak orang bertobat, bawa ke Tuhan. Kalau kita nge-gym sekarang, datang ke gym tujuannya apa ya? Ya kita mau ketemu orang, kita mau ceritakan sama Tuhan. Sehat itu kesekiannya. Tapi yang utama Tuhan mau adalah kita ketemu orang untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Hobinya mulai bersepeda sekarang ya, mulai kelihatan banyak yang bersepeda, lari dan sebagainya. Mulailah berpikir Tuhan apa yang kita bisa lakukan dengan hobi ini. Ada yang suka main game, silakan. Tapi tujuannya jangan hanya main game. Jangan sampai disalahgunakan. Tuhan mau jangkau mereka di sana. Di sana itu ada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Ceritakan kebaikan Tuhan. Ajak ketemuan, ya kalau misalnya ngobrol di telepon gak bisa lama, ajak ketemuan, ngobrol tentang kebaikan Tuhan. Bersaksi tentang bagaimana kedahsyatannya Tuhan bagi kita. Siap bersaksi Bapak Saudara? Siap? Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Ini yang terakhir kami undang Bapak Ibu Saudara untuk bisa bangkit berdiri. Biar ini bisa menjadi berkat
Kita mau memaknai kenaikan Tuhan dengan benar. Bahwa dia Yesus yang naik ke sorga, dia akan kembali menyediakan tempat bagi kita. Dia akan mencurahkan Roh Kudus-Nya atas kita. Dia akan memberikan kita kemampuan untuk kita bisa bersaksi. Dan yang utama, dia akan menyediakan tempat bagi kita orang percaya. Ketika Tuhan panggil kita pulang, kita disediakan tempat yang kekal. Amin. Ada satu pujian kita menyanyikan sama-sama. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan menolong surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Katakan sama-sama, Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Sekali lagi katakan, ya Allah Roh jamah hatiku dengan kuasa-Mu. Ku mau rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Terima kasih Tuhan, untuk siang hari ini kami semakin dikuatkan kembali. Kami diteguhkan menjadi orang-orang percaya yang akan tetap terus berpegang pada terus kebenaran Tuhan. Kami bersyukur untuk Roh Kudus yang terus mengingatkan kami, menginsafkan kami akan dosa. Apapun yang sedang kami lakukan, kalau hari-hari boleh diizinkan terjadi, kami percaya bahwa Tuhan akan terus menolong sampai kami dijemput Tuhan kembali. Engkau dapati rohani kami tidak tertidur Tuhan. Tetapi kami tetap terus siap sedia, kapanpun Tuhan jemput kembali kita. Kita akan tetap terus bisa sedia, berjaga-jaga. Itu yang kami lakukan Tuhan. Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar jemaat-Mu semakin antusias Tuhan untuk menghadapi hari Tuhan yang semakin dekat. Buat kami tetap terus bisa berjaga-jaga, siap sedia. Dan lebih utama kami mau bersaksi Tuhan. Kau sudah berikan kami kekuatan, kemampuan untuk setiap jemaat-Mu boleh menyaksikan kebaikan Tuhan. Dimanapun kami berada, kami mau menyatakan bahwa Engkau Tuhan yang besar. Engkau juru selamat kami, Engkau Allah kami yang hidup. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur dan berdoa untuk siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya, jangan dulu duduk. Mari beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Buat firman-Nya hari ini yang luar biasa, kita diberkati. Yang diberkati lambaikan tangan. Dengan sukacita kita beri tepuk tangan sekali lagi dengan meriah. Haleluya, puji Tuhan. Seperti biasanya ya, gereja kita selalu diulang-ulang untuk kita bagaimana membangun nilai. Yang dibangun di gereja kita itu family, ada kekeluargaan. Dan selama 1 menit ke depan saya rindu Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk keluar dari tempat duduk. Sapa satu dengan lainnya, katakan Tuhan Yesus baik. Saya senang ketemu lagi hari ini dan jangan lupa katakan tetap berjaga-jaga. Tuhan kita akan segera datang. Ya, temui seberapa banyak mungkin Bapak Ibu temui. Ya, ini kekeluargaan kita, ini gereja kita, ya, sapa satu dengan lain, beri senyuman yang terbaik, ya, di hari ini. Wah, luar biasa. 10 detik lagi, ya,
dipersilakan bagi Bapak Ibu yang sudah selesai bisa kembali ke tempat duduk masing-masing. Oke. Terima kasih ya. Sebelum saya menyampaikan pengumuman, kami dari gereja menyambut bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir atau pertama kali beribadah bersama-sama di gereja ini. Kami menyambut dengan penuh sukacita, dengan penuh antusias. Bapak Ibu bukan orang asing di tempat ini. Bapak Ibu adalah satu keluarga di dalam Tuhan. Ya, yang percaya sama-sama katakan amin ya. Luar biasa. Oke, untuk pengumuman di hari Minggu depan tanggal 12, seperti biasa ibadah kita, ya ibadah pertama jam 9 pagi dan ibadah yang kedua jam 11. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin berhalangan untuk hadir, Bapak Ibu mungkin lagi keluar kota atau lagi sedang ada urusan keluarga atau lagi sedang sakit, Bapak Ibu dapat mengikuti ibadah Minggu di jam 5 sore ya melalui secara online di YouTube GBI Gilgal Manado. Dan pengumuman selanjutnya adalah Gilgal Kids, Sunday School ya di lantai 2. Di lantai 2 di jam yang sama jam 9 dengan jam 11. Kami selalu rindu untuk mengajak Bapak Ibu yang punya putra putri yang masih sekolah minggu, Sunday class. Bapak Ibu bisa membawa anak-anak Ibu ya untuk putra putri Bapak Ibu untuk ke lantai 2. Di sana akan dilayani dengan kakak-kakak sekolah minggu atau pembina sekolah minggu yang luar biasa dan akan mengajarkan anak-anak kita. Pengumuman selanjutnya adalah Grow 101 ya. Untuk Grow 1 ini di materi yang terakhir Pak Danang ya, materi yang ke-6 yaitu tentang penginjilan pribadi ya. Tadi sudah diajarkan bagaimana kita mau bersaksi. Nah, ini momen kita juga akan belajar bagaimana kita akan bersaksi, menginjil, menyampaikan kabar sukacita kepada orang lain ya. Dan pengumuman selanjutnya adalah, nah ini dia spesial, mari kita beri tepuk tangan untuk JNJ kita. Ya, di hari Rabu ini spesial ya, sangat spesial yaitu event JNJ Podcast dengan tema Emang Boleh Seprogresif Itu. Wah, luar biasa ya temanya ya. Dan kami selalu mengajak Bapak Ibu yang punya putra putri juga ya untuk JNJ, arahkan ya, bawa atau sampaikan ke putra putri kita untuk ikut di setiap hari Rabu. Karena di luar sana itu banyak begitu pengajaran atau komunitas-komunitas yang lain yang kita tidak tahu. Tetapi kami sebagai pelayan Tuhan di gereja ini dan sudah ya ada di gereja ini, kami rindu putra putri kita dibina, diajarkan ya bagaimana untuk berkomunitas yang baik di dalam family cell keluarga kita di Gilgal Manado ya. Antusias? Dan untuk selanjutnya Pro-M di jam 7 di lantai 2. Gereja kita akan mengadakan outreach ibadah kenaikan di tanggal 9. Tempatnya di Lotus Mukupa. Dan biaya pendaftaran sudah normal yaitu 35.000 per orang untuk biaya masuk ya Pak Danang ya. Nah, kenapa 35.000? Kemarin lo kok 25.000, ini sudah 35. Wah, ini kemarin beberapa kali diumumkan kuota untuk 25.000 itu 150 orang. Dan itu sudah terpenuhi dan sudah kembali ke pembayaran karcis yaitu 35.000 normal. Dan di ibadah kenaikan ini luar biasa, antusias semuanya ikut karena di sana kita akan ada perlombaan. Kita lihat di layar apa perlombaan apa sih yang ada. Nah ini dia, ada best kostum, kuis Alkitab dan suami dan istri. Wah, kita akan lihat istri-istri dan suami-suami yang bekerja sama nanti di sana. Ajak ya tetangga kita, ajak keluarga kita untuk datang ya. Waktu kita untuk mengajak keluarga untuk ikut di ibadah kenaikan ini. Dan ini juga untuk Gilgal Kids akan mengadakan Gilgal Kids Camp ya, tangan untuk anak-anak kita pada tanggal 3 sampai 5 Juli 2024 bertempat di Wisma Wenasto Mohon. Tanggal 4 dan sampai tanggal 6 dirubah, tanggal 4 sampai dengan tanggal 6. Dan dikenakan biaya pendaftaran 250.000 per anak. Di sana anak-anak kita akan nyaman. Tidurnya tempat tidur aman. Kami pernah mengadakan di sana juga ya. Dan di sana itu aman. Bapak Ibu tidak perlu takut.
anak-anak kita di sana nanti akan tidur nyenyak enak, ya. Makanya dipakai tempat yang terbaik untuk anak-anak kita. Dan Gilgal Kids juga akan mengadakan penggalangan cari dana ya. Mereka akan ada jualan di bagian bawah. Bapak Ibu dengan membeli, Bapak Ibu sudah mensupport untuk Gilgal Kids Camp ini. Bagi Bapak Ibu yang belum tergabung di dalam Family Cell, kami tidak jemu-jemu mengajak untuk ikut bergabung di Family Cell. Dan Bapak Ibu bisa menghubungi di nomor yang tertera di layar. Dan bagi Bapak Ibu yang mengembalikan perpuluhan atau memberikan persembahan, Bapak Ibu bisa memasukkan di amplop yang ada di kursi Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu bisa memasukkan di kotak-kotak yang sudah tersedia di bagian depan. Demikian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Dan di dalamnya kami diingatkan, kalau Engkau naik ke sorga, Engkau pasti datang kembali. Dan waktu Engkau datang kembali, maka Engkau benar-benar Tuhan mempersiapkan kami supaya kami menjadi jemaat yang berjaga-jaga, tidak menjadi jemaat yang tidur secara rohani. Dan kami juga tahu Tuhan, bahwa pada waktu Engkau naik ke sorga, Engkau juga mencurahkan kuasa Roh Kudus-Nya. Engkau tidak meninggalkan yatim piatu, tapi Engkau memberikan penghibur, penolong, yaitu Roh Kudus, yang memberikan kami kekuatan, yang membuat kami bisa menjadi saksi-saksinya Tuhan, kemanapun kami pergi. Terima kasih Bapa yang baik, biar firman Allah termeterai di dalam hidup kami, sehingga kami bukan hanya mendengar, tapi benar-benar kami mempersiapkan diri dalam kedatangan Yesus yang kedua kali. Terima kasih Bapa yang baik, berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Danang Nugroho, urapan-Mu lebih lagi, pengurapan-Mu lebih lagi, hikmat yang daripada Allah, penyertaan kuasa Roh Kudus dalam pelayanannya diberkati, keluarganya, istrinya juga diberkati Tuhan. Jemaat yang kekasih, ibadah kita sudah selesai. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah pekerjaan-Mu, diberkatilah Engkau dalam segala sesuatu. Biar apa saja yang Engkau kerjakan, dibuat Allah berhasil. Terimalah berkat dan nikmat dari Bapa di surga. Cinta kasih daripada Yesus Tuhan kita yang selalu menyertai Engkau. Dengan perantaran kuat kuasa Roh Kudus-Nya, Dia akan menghibur, menolong, bahkan membela kehidupan Bapak Ibu Saudara saat ini. Sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, menjemput kita semua. Yang percaya mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.